Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young. Pemirsa, memiliki berbagai macam bidang usaha bukanlah cita-cita dari seorang tokoh ini. Namun kali ini nasib baik telah jatuh di tangannya. Dan di tempat saya berdiri ini, tepat di samping saya, bisa dilihat ada sebuah kantor pemasaran PT Kinansyah Group yang telah dimiliki oleh tokoh ini. Penasaran kan siapa orangnya? Dan kali ini kita akan ngobrol langsung bersama saya adalah Rahmat hanya di Persona. Close to the sun. Close to the sun. Apa Mbak? Iya Mas, ini saya mau ketemu langsung dengan ownernya ini. Oh, dengan Pak Salam, dengan Cak Salam Salam ya? tuh ownernya. Iya. Oh iya, mana ya? Saya pengen Mari, berbincang masuk langsung. dalam. Oh iya. Ya. Misi. Loh. Ownernya langsung berarti ini ya. Cak Salam. Kayak tadi di depan ketemu saya. Iya. Oh Silakan duduk, Mbak. iya. Ini beneran Cak Salam Kinansyah Group. Yep. Oh gitu. Jadi saya ini kan dari NTV ya, pengen mengulas tentang Cak Salam ini. Seperti apa sih profil dan biografinya, bisa diceritain? Kita ini Cak Salam itu yang kebetulan kami diamanahi Kinansyah Group ya di sini. Kinansyah Group ini lahirnya itu 10 tahun yang lalu. Kebetulan kami waktu itu masih bekerja sebagai pemasok salah satu kapur di salah satu perumahan. Kapur itu gamping ya, satu gamping yang itu kita gunakan untuk bangun unit di perumahan. Kebetulan saya juga waktu itu masih bekerja di police station atau PSA. Alhamdulillah kita mengawali usaha ini dan alhamdulillah ini saat ini kami diberi amanah Kinansyah Group, ada beberapa anak perusahaan gitu. Oh gitu. Awalnya sebelum Kinansyah Group ini terjadi apa dulu ini Cak Salam ini? Waduh, macam-macam Mbak. Semua Serabutan dikerjakan. ya, Oh iya, sampai sesukses ini ya. Kenapa? Sampai akhirnya sesukses ini ya. Ya kita ini kan ini sukses ini tidak bisa sendiri, kita bersama dengan ada saudara, ada istri, ada teman-teman semuanya, terutama yang ada di Kinansyah Group ini. Bahkan itu ada salah satu staf saya itu mulai berdua sampai sekarang ada banyak tim di sini. Ada keluarga, kerabat di belakang kesuksesan ini, Ya. gitu bisa. Cak Salam, dulu dengar awalnya petani ya? Ya, saya ini terlahir kebetulan dari buruh tani, Mbak. Dari keluarga buruh tani memang? Ya, buruh tani, bukan petani pemilik sawah itu bukan, tapi buruh tani. Buruh taninya seperti apa ini? Ya kalau buruh tani itu kalau ada orang yang nyuruh, ya baru kita bekerja. Misalnya Untuk kalau makan orang Madura ternak. bilang itu di sini ada ngerao, atau orang Jawa itu apa matun, atau kalau Banyuwangi itu watun katanya. Apa itu waktu itu? Itu ngambili rumput yang tumbuh di Oh, antara iya, padi-padi iya. atau di jagung. Buat pakan ternak? Itu membersihkan. Membersihkan? Kalau pakan ternak itu kan bonus karena kita dari kecil emang sudah biasa ngangon atau menggembala kambing. Kalau pas orang tua ada job misalnya pas matun, watun atau ngerao, kalau saja Madura ngerao, Watun. ya, kita ikut dan kita pulang biasanya bawa ibu. Gitu. Kalau pas panen ya biasanya orang tua itu juga ada kerjaan juga biasanya dijadikan buruh untuk memanen, ya kita ikut juga ngasak kalau orang Jawa bilang. Oke, jadi awalnya emang buruh tani ya. Terus pernah sebelumnya
pernah sempat terpikir nggak bahwasanya bisa mengelola atau menjalani sebuah bisnis besar ini? Ya, nggak pernah terpikir. Nggak pernah, tapi langsung kita jalan aja. Punya mimpi yang Besar. mimpi itu besar ya, untuk kita bermanfaat untuk banyak orang. Jadi katanya kalau kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat ya berarti besarkan tujuan kita, harapan kita, mimpi kita, kemudian wadah kita agar kita benar-benar diamanahi oleh Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, jadi bukan karena keinginan kita aja. Hari ini saya ingin mengupas lebih tajam lagi tentang Kinansa Group. Apa sih isi dari Kinansa Group ini? Apa cuma sekedar nama? Apa di dalamnya mengandung banyak berbagai pekerjaan, berbagai bidang? Pengen tahu ini saya aja. Kinansa Group ya. Kinansa Group itu terlahir 10 tahun yang lalu. Itu sebenarnya satu itu PT Kinansa Adijaya Land. Dulu itu bergerak di bidang properti. Sampai sekarang. Sampai sekarang sih. Tapi sebelum itu ini Mbak, ayo diminum dulu. Oh iya, terima kasih. Ayo diminum dulu. Iya, terima kasih. Jadi sampai santai ya Mbak. Oh ya? iya, Ya. boleh. Jadi kebetulan emang kita ini di Kinansa Group ini pos bisnis kita itu sebenarnya core bisnis kita itu di properti. Tapi ada beberapa hal yang tetap kita kerjakan. Itu sesuai dengan jati diri kami. Saya tetap bertani. Jadi saya juga menggarap, ada perkebunan, ada pertanian, ada kebun pisang, ada pepaya. Kalau kebun pepaya itu ada di Bandung ini. Ya ini menarik nih, properti tapi tetap ke pertanian karena banyak masukan dari orang kabar angin ya. Biasanya properti itu menghabiskan tanah, menghabiskan sebuah lahan pertanian. Nah kali ini kok bisa jalan dua-duanya, antara properti jalan, mendirikan rumah, dan ini di sisi lain juga Cak Salam juga ada masih mengelola pertanian gitu. Properti itu bukan menghabiskan pertanian. Nah ini saya tanya Tapi lagi. di sini properti ini kan sesuai dengan aturan RT/RW-nya, RDTR-nya itu sudah pasti pebisnis itu. Nggak ucuk-ucuk gitu ya. Memenuhi kebutuhan masyarakat itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena di sini sesuai dengan aturan. Ada lahan itu ada lahan hijau, ada lahan pertanian abadi atau LP2B yang di situ tidak boleh digunakan pertanian. Jadi cenderung kadang pengusaha properti itu lebih profesional dan lebih teratur dalam berbisnis, itu lebih taat. Dan kalau petani kita ini yang jelas yang saya khawatirkan itu kan 5-10 tahun ke depan regenerasi pertanian ini kan sangat terancam. Jadi kebetulan kalau kita tidak mempertahankan dunia pertanian, bukan lahannya yang habis, tapi petaninya yang habis. Nah ya ini pemirsa ya, bisa diulas lagi bahwasanya untuk seorang kontraktor itu ada aturannya sendiri ya, jadi nggak seenaknya bikin lahan kosong untuk jadikan rumah, dan di situ tetap ada SOP-nya ya Mas ya. Di situ ada aturannya. Jadi aturan itu tidak serta-merta itu lahir tanpa ada sebuah akta. Ya, bukan. Di situ pasti sudah ditentukan bahwasanya ada namanya rencana tata ruang, ada RT/RW yang di situ pastinya tujuannya untuk mengatur. Karena kebutuhan harus balance. Sandang, pangan, papan. Iya, emang harus imbang ya. Ya, nggak boleh jomplang salah satu kalau ya. cuma nanti yang melihatnya dari satu sudut pandang terkesan nanti ini akan menghabiskan dan macam sebagainya. Tapi kalau saya harus adil dalam berpikir dan bersikap. Jadi kebutuhan pangan juga dipenuhi. Paling utama itu sekarang itu yang ditingkatkan itu nilai produktivitas. Bukan hanya dari nilai luasannya saja yang dipertahankan. Jadi lengkap ini Cak ya. Iya. Sandang, papan. Pangan. Oh pangan, sorry. Pangan, papan. Sandangnya belum, tapi sudah melengkapi dua itu ya. Oke. Nah Cak Salam, kira-kira boleh nggak saya bersama tim ini ya untuk melihat proses pembangunan proyeknya seperti apa? Boleh nggak ya? Ini kan kita sudah sangat detail ini tadi ya. Jadi harus kayaknya boleh nggak ya ini? Kita penasaran loh sama eksekusinya loh ini. Yang Tapi dibahas konsep aja Mbaknya Mbak. nanti ini benar-benar ingin tahu nanti
nanti kalau ingin tahu ya harus ikut membantu dan memasarkan juga. Nah, karena kita di sini gini, semua itu orientasinya sebenarnya harus bisnis loh ya. Jadi kita di properti ini juga membantu masyarakat untuk memudahkan memiliki hunian. Yang pertama, yang kedua di dunia pertanian kita juga ingin bertani itu juga berbisnis agar apa generasi itu bisa bertahan, karena banyak rata-rata enggak itu petani anaknya nggak ingin jadi petani, ingin petani anaknya jadi dokter, ingin petani anaknya jadi dokter. Padahal kalau dikelola benar, bertani itu menjadi satu kesempatan untuk berbisnis yang lebih mudah dan lebih menjanjikan lagi ke depan. Ya. Nah, jadi petani nanti juga nggak berlumpur-lumpur lagi juga ya. Dan sekarang karena mbaknya sudah mengajak kita untuk melihat proses pembangunan dan siap berpanas-panas ya. Harus siap. Mari kita ajak nanti prosesnya di belakang sana. Oke. Bener-bener proyek ya, Cak Salam ya. Kebetulan pas proses ada pembangunan massal ada 300 unit ini. 300 unit. Ini harus terrealisasi kapan nih? Selesai sampai kapan nih? Ada batasan waktunya enggak? Targetnya enggak? Awal Februari sudah harus realisasi. Awal Februari harus ya. Kalau molor-molornya berapa bulan, minggu? Enggak sampai. Ada batasan untuk moloran itu enggak? Ada? Kita nggak ada sih sebenarnya, cuma kan kita juga ada target karena selesai dibangun di sini kita ada pembangunan lagi yang di Istana Kaliwates sama yang di Kaliurang. Kaliurang itu kebetulan kita akan bangun 400 unit lagi. Kaliwates sudah 200. Tapi ini sudah ada yang nyewa belum? Sudah ada beli semua? Oh, kok nyewa ya, beli ya? Bulan 2 itu 100 sama realisasi. Ukuran berapa ini? Ini tipe 30, ukurannya 512 2 kamar. 5-12 kamar. DP berapa sih minimal? Itu 0 loh. 0 rupiah pemirsa. Wah. Tanpa uang muka. Tapi angsurannya gede nih kayaknya. Berapa? 900.000 sampai lunas. Berapa tahun? Kita ada 15 tahun sampai 20 tahun. Kalau yang 20 tahun berapa per bulan ya, Kak? 900. Kalau yang 15 tahun? 1 juta. 1 juta sekian. 0% sudah bisa dapat rumah dengan asuransi 900.000 untuk 20 tahun. Dan itu nggak pernah asuransinya nggak berubah, artinya flat. Meskipun dengan bertambahnya tahun, asuransinya nominalnya tetap segitu ya? Nggak ada apa-apanya, kecil nilainya. Mas ini untuk tukang borongan apa harian gimana ini? Harian ini. Harian. Kita menyiapkan untuk 300 unit itu hampir 1.000 personil. 1.000 personil. Besok ini sudah nambah lagi. Kalau hari ini mungkin 300-an. Tukang sebanyak ini masih kurang ya, Cak ya? Sebenarnya idealnya 1.200 300. Wow, banyak ya. Untuk tukangnya sendiri dari daerah Jember sendiri apa emang ada ya beberapa dari luar kota? Ada dari Jember, ada dari Banyuwangi, ada banyak kan dari Jember sih. Kebanyakan dari Jember. Kenapa harus dari luar Jember? Kan banyak di Jember tukang, udah seabrek-abrek gitu. Orangnya sendiri. Dari SDM sudah tapi beberapa aja. Untuk tukang nanti, untuk mereka tinggal nanti terserah mereka nyari di mana. Apa fasilitas dari sini? Yang di luar kota? Ada gudang khusus penginapan ya buat mereka. Mulai pagi sampai jam berapa ini? Jam 3 setengah 4. Pas sudah siap. Untuk tim yang lain sampai 5. Ya, di sini sudah kelihatan ya lalu lalangnya kesibukan mereka mulai dari ngerangkai bambu, dari apa ini, dari ngukur-ngukur besi, paralon, seperti itu. Kak ini konsep apa sih, Cak? Kok sampai ada kayunya kotak?
Bumbunya kubik. Inspirasinya dari mana? Kita terinspirasi pada saat kita di Mekah juga ada Ka'bah kayak gitu, coba kayak gitu. Oh, jadi waktu berkunjung Mekah lihat bangunan seperti ini. Di sana saya banyak inspirasi juga, banyak rumah-rumah kotak. 36 itu ya? Itu 30. 30 malahan. Tapi emang sudah kelihatan besar. Iya. Ya, Cak Salam berbicara mengenai tenaga kerja, khususnya di bidang pertukangan ini ya. Cak Salam kan sudah menyerap banyak sekali pekerja. Itu didapat dari Jember ini daripada di luar kota. Nah, dalam 1 bulan ini ada berapa tenaga kerja nih yang sudah dipekerjakan di sini? Yang kita pekerjakan di sini insya Allah sampai dengan 1000. Sekitar 1000-an ya. Di sini pada saat pandemi seperti ini banyak sekali teman-teman yang memberikan kerja. Jadi alhamdulillah pas kita membangun 300 unit ini dengan paling tidak minimal idealnya itu ya 1.200, tapi kita penuhi dengan 1.000 dan Wah, luar biasa. Oh iya, kemarin kan sempat ada PPKM, bakal Jember ini dikategorikan level 3 pernah ya. Nah, itu ngefek nggak sama tenaga kerja yang di sini, Cak? Kalau tenaga kerja kemarin pas PPKM bisa 2 kan emang berjalan. Pas semakin naik, semakin turun kan banyak orang butuh pekerjaan waktu itu. Ya, tapi kan pekerjaan ini kan juga berkala. Iya. Pas dari Indonesia, kemudian bertahap. Cak Salam, kita sudah ngobrol banyak ya terkait tentang proyek ini. Nah, kayak ini mau lanjut kemana lagi nih? Mari kita sambil santai, sambil makan dulu dan ngopi dulu ya di itu kafe di kantor. Ya cocok nih habis kepanasan nih pemirsa. Yuk. Akhirnya Cak ya kita bisa berteduh di kafe ini ya. Alhamdulillah. Barusan kepanasan di proyek, tapi itu seru loh menurut saya. Saya Siap. bisa melihat langsung pekerjanya di situ. Nah, oke. Tapi mbaknya semangat banget loh. Harus semangat. Jauh-jauh dari Banyuwangi ke Jember ini untuk meliput Cak Salam ini. Siap, mari mbak. Oke, diminum dulu ya. nanti ini. Iya. Iya. Oke. Iya, Cak Salam, ini saya mau berbagi tips sukses. Pandangan Cak Salam seperti apa? Bisa disampaikan ke pemirsa di rumah ini. Ya, alhamdulillah Mbak seperti tadi Lela. Mbak Lela ya. Jadi tadi sempat juga keliling-keliling ke belakang. Jadi sebenarnya tips sukses itu dimulai daripada diri kita sendiri. Pertama, kita jangan pernah bermimpi untuk merubah dunia sebelum kita merubah diri kita sendiri. Seperti itu. Jelas harus dimulai dari yang terkecil. Kita tuh merubah diri kita. Ingat Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi agar kita dibutuhkan oleh lebih banyak orang, ya kita harus memperluas kemanfaatan kita. Jadi seperti itu. Jadi saya dulu memulai kegiatan saya untuk lebih bermanfaat lagi itu mulai dari sedekah 10 nasi bungkus, kemudian saya tingkatkan lagi menjadi 100, 1000 dan seterusnya. Dan alhamdulillah dari dimulai yang kecil itu kita ini berpikir bahwasanya hidup itu bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Karena kalau untuk diri sendiri kita cukup makan 1 piring, minum 1 gelas, mungkin kalau tidur 1 kamar, tapi karena yang membutuhkan banyak, ya alhamdulillah Tuhan memberikan kebutuhan kita dan amanah kepada kita, seperti itu. Ya, demikian pemirsa ulasan yang disampaikan oleh Cak Salam ini cukup menginspirasi ya. Bahwasanya sukses ini untuk awal mulanya yang merubah itu pada diri kita dulu, dirubah mulai dari yang mudah dulu, kan kita tahu diri kita. Habis itu jangan lupa usaha sambil berdoa kuncinya ya. Dan berbagi juga ya. Oh iya, berbagi ditambahin. Tadi kan untuk berbagi. Oke, itu. Satu lagi ya juga ya Mbak ya. Ya. Intinya kita jangan lupa bahwasanya diri kita ini tidak hidup sendiri. Jadi kita bagaimana memperluas diri kita agar bermanfaat untuk orang lain. Disiplin,
kemudian kita konsisten, dan paling utama kesuksesan kita adalah terletak di bawah restu ibu, Iya. istri, dan paling utama adalah ridho daripada ilahi. Ya, Nah, itu seperti benar sekali. Oke, Cak Salam, terima kasih ya atas obrolannya. Sangat menginspirasi sekali barusan. Nah, pemirsa, jangan lupa akan ada episode selanjutnya yang lebih menarik dan juga yang menantang. Tentunya akan beberapa tokoh akan kita wawancarai secara langsung ya. Tetap di Persona bersama saya, Lela Rahma.